Ini adalah kontes membuka kunci yang sangat spesial. Karena orang-orang yang datang untuk berpartisipasi adalah pencuri terbaik di kota. Dengan sinyal wasit semua orang bertindak dengan cepat. Hanya Dieter tidak karena dia bukanlah pencuri. Dia hanya memiliki hasrat untuk memecahkan kunci. Sejak kecil, dia telah memiliki hasrat untuk membuka brankas. Hingga dewasa dia tetap mengejar hasratnya. Ketika dia masih berdiri di sana, sudah ada orang yang memecahkan kuncinya. Lanjutnya orang kedua, orang ketiga. Perhatikan di lapangan bermain sekarang hanya ada satu kunci yang belum terpecah. Saat ini Dieter mulai tindakan. Hanya melihat dia berputar beberapa kali, mudah untuk membuka kunci terakhir. Meskipun kesulitan babak kedua meningkat tetapi tak masalah dengan Dieter. Dia masih memilih untuk menjadi pemenang kedua. Karena ini kebiasaan dia, apapun yang dia lakukan, selalu ingin membuat kebuntuan untuk diri sendiri. Pada babak ketiga, kesulitannya menjadi 3 kali lipat. Tingkat kerumitannya juga meningkat, seperti perangkat pencegahan kejahatan nasional. Melihat wajah pria berambut panjang ini bisa ngerti bahwa kuncinya tak mudah dibuka. Tetapi dengan Dieter, dia tak terburu-buru, apalagi dia berbicara dengan lawannya. Tak ada yang tahu bahwa melakukannya untuk membuang-buang waktu. Nunggu sampai waktu hanya 30 detik tersisa dia baru tindakan. Baru saja berbalik dengan lembut, kunci pertama dibuka. Kemudian kunci kedua, terus kunci ketiga. Dengan demikian, dia hanya butuh 9 detik untuk buka semua kunci. Bikin semua orang di sana bertepuk tangan untuk mengucapkan selamat padanya. Di tengah keramaian, Dieter melihat seorang gadis cantik dan sangat menarik. Bahkan dirinya tak tahu bahwa mulai saat ini hidup dia benar-benar berubah. Keesokan harinya, gadis itu cari Dieter dan mengeluarkan sebuah cincin, sebuah jam tangan dan sebuah pistol. Semua benda ini diambil dari 3 orang berbeda olehnya saat dia masuk warung kopi ini. Tak salah, gadis ini adalah pencuri teratas. Dan hari ini dia datang dengan niat ingin mengundang Dieter ikut tim curinya. Melihat Dieter adalah orang yang pemalu, gadis itu mengatakan tujuan utamanya adalah buka kunci brankas. Terdengar bahwa 100 tahun yang lalu, seorang biksu menggunakan pengalaman seumur hidupnya untuk membuat 4 brankas. Di antaranya, 3 brankas disimpan di Bank Dunia. Dan 1 disimpan di laut oleh tuannya. Setelah dengar informasi ini, Dieter tak bisa duduk diam. Mampu sentuh dan buka kunci karya raja adalah impian seumur hidupnya. Sangat cepat, Dieter berdasarkan alamat dan mencapai tempat pukul tim itu. Dan semua anggota di tim mulai muncul. Gadis berambut keriting ini bertanggung jawab atas teknologi tinggi, namanya Corina. Pria berjanggut yang bertugas mengemudi, namanya Rolf. Dan pria berotot yang mengaku sebagai kapten ini adalah Cage. Kemampuan skuad tampaknya sangat kuat karena mereka telah sukses dalam banyak misi yang berbeda. Setelah pemahaman singkat, tim dengan cepat mencapai tujuan pertama, yaitu Paris. Semua orang sudah siap untuk beraksi. Hanya Dieter masih khawatir karena ini kali pertamanya. Tapi brankas sedang di sini, jadi dia hanya bisa hadapi dan ikuti rencananya. Pada awalnya, Dieter berpura-pura menjadi pejalan kaki dan pergi ke bank untuk minta pakai kamar kecil. Kemudian, Gwendoline juga masuk ke bank. Dan berhasil mencuri kunci dari penjaga lalu pergi mengirim barang. Pada saat ini, pendamping akan menutup pintu agar jaga barang tersebut dicuri. Lalu gadis berambut keriting Corina akan mengambil kesempatan untuk masuk ke bank. Berpura-pura menjadi wanita asing untuk menarik perhatian orang yang tutup pintu. Setelah beberapa bulan penyelidikan, mereka memahami seluruh bank dengan baik. Hanya orang tutup pintu itu tahu bahasa asing. Kemudian, Gwendoline pakai kunci diambil dari penjaga. Dengan Dieter pergi ke ruang bawah tanah bank. Semua sangat lancar, tapi adegan setelah itu bikin Gwendoline tercengang. Aku belum pernah melihat pencuri seperti ini sebelumnya. Sebelum bertindak, dia ngobrol dengan brankas. Bahkan kontak intim dengan brankas. Tapi bukan hanya itu saja, karena kemudian dia buka daftar musik. Dan pilih lagu dengan melodi tertinggi. Setelah itu, dia melepas bajunya dan mulai memecahkan kunci. Seiring dengan gerakan lembut, bagian mekanis internal juga mulai berubah. Tapi semakin rumit brankasnya, semakin panjang angkanya. Jadi Dieter mendekatkan wajahnya ke brankas. Setiap gerakan dapat didengar dengan jelas oleh Dieter. Hanya 1 menit kemudian, Dieter telah sukses memecahkan kunci brankas. Melihat di dalamnya penuh uang membuat keduanya sangat bersemangat. Tapi hal yang membuat mereka bersemangat bukan itu uang. Tapi adalah mereka telah memecahkan 1 di antara 4 brankas besar di dunia. Setelah keduanya mengambil jumlah uang yang simbolis. Mereka dengan cepat masuk ke dalam mobil dan pergi.
Tapi kamera bank cepat terdeteksi oleh polisi kriminal. Dia baru saja melihat telah mengenali beberapa orang. Karena dia telah mengikuti grup ini selama 3 tahun. Berdasarkan informasi yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Target berikutnya dari kelompok ini adalah 3 brankas yang tersisa. Di sisi lain, setelah sukses, tim pencuri mengadakan pesta untuk merayakan. Ketika melihat Gwendoline menari, Dieter telah jatuh cinta. Tapi sayangnya hubungan Gwendoline dan Cage agak kurang jelas. Pada malam hari, Dieter lihat Gwendoline sedang duduk sendiri, jadi dia telah datang kamarnya. Meski dirinya adalah introvert. Tapi dengan orang seperti Gwendoline dia bisa bilang tanpa henti. Mereka berdua berbicara tentang masa lalu dan berbicara tentang masa depan, membuat hubungan mereka menjadi lebih intim. Gwendoline juga secara bertahap mendapat kesan yang baik dari pria sederhana ini. Beberapa hari kemudian, mereka pergi ke Praha, tetapi kali ini tujuannya jelas lebih sulit. Karena keliling bank ada sangat banyak penjaga. Jadi kali ini Dieter berpura-pura menjadi nasabah bank. Dan mengambil $100 miliar untuk disimpan di bank. Setelah itu, di bawah bimbingan Corina, Dieter berhasil memasuki bagian dalam bank. Gimana kalau tak ada kunci untuk buka pintu? Lalu berpura-pura seperti sedang buka kunci aja. Di bawah serangkaian manipulasi Corina. Pintu itu akhirnya otomatis terbuka. Kemudian, berdasarkan rencana, Gwendoline juga datang ke lift dengan Dieter. Dalam lift, karena penasaran Dieter telah nyata tentang hubungan antara Gwendoline dan Cage. Gwendoline dengan wajah yang tak berubah mengatakan bahwa tak ada hubungan apapun. Katanya sudah membuat Cage yang sedang duduk di dalam mobil sangat tidak nyaman. Tetapi ketika pintu lift terbuka, seorang petugas keamanan muncul di depan mereka. Dengan cepat Gwendoline mengeluarkan pistol dan menyerang dengan penjaga itu. Dan setelah beberapa menit dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa yang membuat Dieter tidak berani menyerang balik. Mereka akhirnya mencapai brankas ajaib. Tetap dengan cara yang sama seperti Dieter menggunakan prosedur yang sama sebelumnya. Dia tampaknya telah lupa bahwa ini adalah misi pencurian di mana waktu berjuang untuk setiap detik. Akhirnya, di bawah desakan Gwendoline, Dieter baru saja mulai bertindak perlahan. Namun kali ini tidak semulus yang terakhir kali sebelumnya. Ketika dia membuka brankas kedua, Dieter membuat kesalahan. Yang membuat semua kunci kembali ke keadaan semula. Ini adalah fungsi perlindungan diri dari brankas. Jika melakukan kesalahan 2 kali, brankas akan otomatis dinonaktifkan. Yang lebih disayangkan adalah sekarang Satpam telah melihat sesuatu yang tidak biasa di kamera. Jadi mereka segera melaporkannya ke polisi yang menyebabkan rencana A gagal. Kemudian Cage sudah memakai topeng dan melaksanakan rencana B. Yaitu datang ke bank sendirian. Setelah mengalahkan beberapa orang dia berhasil menguasai tempatnya. Dan dengan demikian memberinya lebih banyak waktu untuk Dieter. Sedangkan Dieter sudah melakukannya salah sekali jadi setelah tenang dia mencoba untuk kedua kalinya. Dia berkonsentrasi secara intens untuk mengamati pergerakan kode. Akhirnya dia berhasil membuka kuncinya. Keduanya dengan senang hati berpelukan, tetapi ketika Dieter hendak mencium gadis di depannya. Tiba-tiba terdengar suara rekan satu timnya. Menyebabkan keduanya dengan cepat mendapatkan kembali semangat dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Akhirnya Rolf mengemudi untuk menjemput rekan-rekannya. Gwendoline adalah orang terakhir yang naik mobil. Tapi ketika dia ternaik, Cage sudah langsung mendorongnya jatuh ke jalan. Pencuri ini benar-benar menyedihkan. Dia bertindak dengan rekan satu timnya, tetapi pada saat melarikan diri, dia ditinggalkan mereka. Menghadapi polisi yang mengejar di belakangnya, dia naik sepeda yang berada di pinggir jalan untuk melarikan diri. Dan kemudian menggunakan tubuh kecilnya untuk berhasil melewati 2 mobil polisi. Lalu dia terus berlari dan berlari melewati gang-gang kecil. Dan akhirnya naik kereta. Dia merasa sangat bahagia tetapi hanya beberapa detik kemudian dia merasa sangat terluka. Karena setelah beberapa minggu berhubungan dan bekerja sama, dia tidak bisa menukar ketulusan dengan ketulusan. Sedangkan rekan-rekan yang berhasil melarikan diri mulai berdebat. Gwendoline sudah naksir Dieter. Sehingga tindakannya menjual rekan-rekannya membuatnya tidak dapat diterima. Beberapa menit kemudian, dia buka pintu dan berjuang dengan Cage untuk melompat keluar. Tidak lama kemudian Lorina juga turun dari mobil untuk mengikutinya karena dia tidak ingin jadi orang berikutnya dikhianati oleh rekan-rekan. Ketika Dieter pulang rumah, dia sangat terkejut. Gwendoline dan Corina sudah menyelinap ke rumahnya. Dieter merasa terkejut dan khawatir. Tetapi setelah ketiga mereka diskusi tentang rencana untuk membuka kunci ketiga. Pada saat yang sama polisi telah memasang jaring yang menunggu mereka di sana.
Namun, ketika polisi datang ke penanggung jawab, mereka tidak menyangka bahwa penanggung jawab memberitahu bahwa dia telah menerima perintah dari polisi untuk memindahkan berangkas 2 jam sebelumnya. Ketika mereka mendengar berita ini, polisi menjadi gila karena mereka tidak memiliki pemberitahuan sebelumnya. Ternyata Corina sudah memalsukan pengumuman. Dan 2 orang yang mengantarkan berangkas itu adalah Gwendoline dan Dieter. Mereka sudah berhasil mencuri berangkas. Karena waktunya terlalu singkat, mereka memutuskan untuk membuka kunci di mobil. Ketika Dieter menyentuh berangkas raksasa, dia kehilangan kesabaran. Karena kesulitan kali ini juga meningkat berkali-kali. Totalnya 7 kode dan 2 seri angka yang panjang, tetapi sudah sampai langkah ini tidak ada yang bisa menyerah dengan mudah. Dieter kemudian mendapatkan kembali ketenangannya untuk membukanya. Sedangkan Cage dan Rolf, mereka juga tidak menyerah. Melalui pencari ponsel mereka sudah temukan koordinat lokasi Gwendoline. Sedangkan Corina berada di mobil terdekat, sayangnya dia sudah ditangkap. Saat menghadapi ancaman, dia harus mengatakan koordinat. Tapi tidak menyangka bahwa itu adalah koordinat Cage dan Rolf. Pada saat ini, Dieter sudah melanggar kode ke-6 di dalam mobil. Tiba-tiba mobil bergetar, menyebabkan Dieter juga bergetar. Sambungan kode 7 juga jauh lebih lemah. Jadi dia tunggu mobil kembali normal. Dieter sudah menggunakan tangannya untuk mengebornya. Satu kekuatan magis sudah membuat kunci terbuka. Jadi yang ketiga dari 4 berangkas raksasa dibuka. Kemudian mereka dengan cepat keluar dari mobil dan mengemasi barang-barang. Tetapi pada saat ini Cage tiba-tiba muncul. Dia menggunakan pistol untuk mengancam semua orang, bahkan mengarahkan pistol ke arah Dieter dan katakan, jika tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan menembak. Tapi untungnya, Gwendoline sudah memasang pistol itu sebelumnya. Jadi peluru yang ada di dalam pistol itu tidak bisa keluar. Dan sekarang Gwendoline memiliki senjata yang bisa digunakan. Jadi ketika menyadari situasinya telah berubah, Dieter bergegas maju untuk menyerangnya dan sudah berhasil. Setelah berurusan dengan semua ini, mereka berdua berhasil lolos. Apalagi bahkan mengikatnya ke mobil yang membuat polisi sangat senang karena mereka menangkap penjahatnya. Namun, rencana pelarian Dieter dan Gwendoline belum berakhir. Keduanya tiba di pelabuhan untuk bersiap meninggalkan kapal, tetapi polisi mengejarnya di belakang. Gwendoline dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke polisi. Tapi tidak lama kemudian, untuk menyelamatkan Dieter, dia membuat syarat yang memaafkannya dan dia akan ditangkap. Setelah berpikir sebentar, polisi sudah setuju. Dieter naik ke perahu dan pergi dengan sedih. Melihat paspor yang Gwendoline telah siapkan untuknya. Apalagi ada tiket pesawat untuk kedua mereka, lalu dia menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Gwendoline. Di akhir film, 2 orang datang menemui Dieter. Dan ingin dia membuka berangkas terakhir. Tapi keduanya adalah aktor dari tentara yang tidak berguna. Tidak akan lama lagi dunia berubah menjadi busuk. Dan Dieter sudah bertemu dengan Gwendoline lagi, di mana dia membuka berangkas terakhir. Film berakhir di sini. Jangan lupa untuk menyukai dan berbagi ya. Halo dan sampai jumpa lagi.